Jika Tuhan itu baik, jika Tuhan itu berkuasa, jika Tuhan itu peduli, mengapa ada orang yang tetap melarat? Mengapa ada orang yang bekerja keras, namun tetap hidup dalam kekurangan? Mengapa ada orang yang hidup jujur, rajin berdoa, aktif beribadah, tetapi keadaan ekonominya tidak berubah? Pertanyaan ini bukan hanya sulit, tetapi juga menyentuh wilayah yang sangat emosional. Dan pada episode kali ini, kita akan membahasnya secara jujur, alkitabiah, dan penuh harapan. Mari kita gali bersama. Yang pertama, miskin bukan berarti Tuhan tidak peduli. Kita harus menghapus satu asumsi yang sering memerangkap banyak orang. Kemiskinan itu bukan tanda bahwa Tuhan marah, dan kekayaan bukan tanda bahwa Tuhan berkenan. Dalam Alkitab, ada orang kaya yang jahat. Firaun, Haman, orang muda yang kaya di Perjanjian Baru. Tetapi ada juga orang yang miskin yang sangat dikasihi Tuhan, janda Sarfat, Lazarus, Maria. Dengan kata lain, status ekonomi bukan ukuran status rohani. Yesus sendiri lahir dalam keluarga miskin. Dia dibesarkan dalam rumah yang sederhana. Dia mengajar para murid-muridnya untuk tidak menilai berkat dari jumlah aset. Tuhan tidak melihat dompet, tetapi Dia melihat hati. Selanjutnya kita lihat fakta alkitabiah. Ada banyak penyebab dari kemiskinan. Alkitab menunjukkan bahwa kemiskinan itu tidak punya satu penyebab tunggal. Ada banyak faktor yang membuat seseorang tetap hidup dalam kekurangan. Mari kita bahas beberapa faktor besar menurut Alkitab. Yang pertama, kemiskinan akibat kondisi dunia yang rusak. Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 11 bahwa orang miskin selalu ada padamu. Bukan karena Tuhan maunya begitu, tetapi karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Ada ketidakadilan, ada korupsi, ada penindasan pekerja, ada sistem sosial yang rusak. Bahkan, sebagian besar nabi Perjanjian Lama mengecam ketidakadilan ekonomi. Kemudian, kemiskinan akibat keadaan hidup yang tidak bisa dikontrol. Contohnya, bencana, penyakit, kehilangan pekerjaan, atau runtuhnya pasar, krisis ekonomi, dan juga kemiskinan struktural. Ingat, tidak semua orang miskin karena salahnya sendiri. Yang ketiga adalah kemiskinan akibat dari keputusan yang keliru. Amsal sering mengingatkan tentang kemalasan, ketidakdisiplinan, kecerobohan, hidup yang boros, atau mencoba mengejar kekayaan secara instan. Dan Alkitab itu sangat jujur. Sebagian kemiskinan itu terjadi justru karena pilihan kita, bukan karena nasib. Kemudian, kemiskinan sebagai ladang pertumbuhan rohani. Dan ini adalah bagian yang paling sulit, tetapi justru paling indah. Ada beberapa orang yang memang tidak diberi kekayaan oleh Tuhan untuk saat ini. Mengapa? Karena Tuhan sedang membentuk sesuatu yang lebih besar, yaitu kerendahan hati, ketergantungan pada Tuhan, kemudian kedewasaan rohani, kesabaran, dan juga karakter orang tersebut. Paulus berkata, "Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Filipi 4 ayat 11. Jadi, kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan ekonomi seseorang, karena Dia sedang mengubah hati kita lebih dahulu. Berikut ini ada 7 alasan alkitabiah mengapa Tuhan tetap mengizinkan beberapa orang hidup dalam kekurangan untuk periode waktu tertentu. Alasan yang pertama,
agar manusia tidak menjadikan uang sebagai ilahnya. Amsal 38-9 menunjukkan bahwa kekayaan bisa membuat orang itu lupa Tuhan. Bagi sebagian orang, kekayaan malah berbahaya secara rohani. Dan Tuhan terkadang menahan sesuatu untuk melindungi jiwa seseorang. Alasan yang kedua, untuk membentuk karakter yang tidak bisa dibentuk lewat kenyamanan hidup. Contohnya, kesabaran, kerendahan hati, keteguhan hati. Semua ini bertumbuh dalam masa-masa yang sulit. Yang ketiga, agar orang percaya itu mengandalkan Tuhan, bukan kemampuan dirinya sendiri. Ulangan 8 ayat 17-18 mengatakan, Tuhan mengingatkan bahwa Dialah sumber kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekurangan bisa menjadi ruang di mana iman bertumbuh dengan kuat. Alasan yang keempat, supaya umat Tuhan saling tolong-menolong. Tanpa orang miskin, orang kaya tidak akan punya kesempatan berbuat belas kasihan. Kehidupan komunitas rohani ini membutuhkan saling menguatkan, termasuk dalam hal ekonomi. Alasan yang kelima, agar orang percaya belajar mengelola sedikit sebelum dipercayakan banyak. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Artinya, Tuhan tidak akan memberi kita sesuatu yang akan menghancurkan kita. Alasan yang keenam, supaya dunia bisa melihat kesaksian iman di tengah-tengah kekurangan. Ada orang-orang yang menjadi saksi luar biasa bukan karena kekayaan mereka, tetapi karena kesetiaan mereka di tengah penderitaan. Dan alasan yang ketujuh, karena rencana Tuhan seringkali melampaui ekonomi. Tuhan tidak hanya sedang mempersiapkan dompet kita, tetapi Dia sedang mempersiapkan kekekalan kita. Kemiskinan bukan hukuman. Kekayaan bukan favoritisme. Tuhan memikirkan gambaran yang jauh lebih besar. Jika demikian, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Jika Anda hidup sekarang ini dalam kekurangan, maka ada 4 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, tetap bekerja dengan rajin dan juga tekun. Oleh karena kitab Amsal berulang-ulang memuji kerja keras, Tuhan memberkati usaha, bukan kemalasan. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan pada waktunya. Filipi 4 ayat 19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginan, tetapi keperluan. Yang ketiga, hiduplah dengan prinsip keuangan yang bijak. Jangan boros, hindari hutang yang tidak perlu, buatlah anggaran, hidup sesuai kemampuan, lalu menabung sedikit demi sedikit. Dan yang keempat, lihat kekurangan bukan sebagai kutukan, tetapi kesempatan untuk bertumbuh. Sebagian besar doa kita adalah, Tuhan, ubahlah keadaan saya. Tetapi Tuhan menjawab dengan cara lain. Dia katakan, Aku sedang memakai keadaan ini untuk mengubah dirimu. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak pernah menilai seseorang berdasarkan kekayaan atau kemiskinan. Alkitab mengajarkan banyak penyebab kemiskinan dan tidak semuanya negatif. Kadang Tuhan mengizinkan seseorang tetap dalam kekurangan untuk melindungi, membentuk, dan menuntun hidupnya. Lalu, kemiskinan bukan tanda Tuhan meninggalkan, tetapi justru seringkali itu adalah ruang di mana Tuhan paling dekat. Dan yang paling indah, Tuhan berjanji untuk mencukupkan. Memang bukan selalu membuat orang kaya, tetapi memastikan bahwa Anda tidak dibiarkan sendiri. Ketika Anda tidak punya apa-apa, Anda akan menemukan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Dan itu
lebih berharga daripada kekayaan apapun di dunia ini. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.